Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nunda Roja dari PG PAUD semester 4. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan atau berperan lagi sebagai guru untuk bagaimana cara mengembangkan kognitif sains pada anak. Jadi untuk kognitif sains pada anak ini simpel saja. Dengan kita mengajak anak-anak jalan-jalan juga bisa, seperti ke taman tomat misalnya, ke kebun tomat atau ke kebun mangga, atau ke zoo, ke tempat taman safari seperti itu. Tapi karena wabah seperti ini, jadinya kita berinisiatif untuk membuat bagaimana cara mengembangkan kognitif sains anak itu dengan cara di rumah saja. Nah, jadi di sini saya akan berperan sebagai guru yang bagaimana supaya perkembangan kognitif sains anak itu bisa berkembang begitu. Nah, jadi dengan pertanyaan yang simpel-simpel saja. Yang pertama itu saya akan bertanya kepada anak-anak, siapa yang tahu kenapa pagi, siang sampai sore itu terang dan panas, misalnya seperti itu. Mungkin di antara mereka mungkin ada yang belum tahu, tapi ada juga mungkin di antara mereka yang sudah tahu. Jika di antara mereka ada yang belum tahu, pasti mereka akan menjawab seperti, saya tidak tahu Bu Guru, kenapa ya kalau misalnya pagi, siang, sore itu kok panas, kok terang, misalnya seperti itu. Mungkin ada juga yang menjawab, oh karena ada matahari Bu Guru. Nah, kita akan menjelaskan untuk yang belum tahu, yang belum paham. Nah, jadi kita menjelaskannya itu yang dikira-kira dipahami oleh anak. Nah, seperti misalnya, siapa yang tahu kenapa dari pagi sampai sore itu terang dan panas? Kita akan menjelaskannya seperti ini. Coba kalian bayangkan kalau coba kalian lihat malam hari itu ada matahari atau tidak. Makanya kenapa pagi, siang sampai sore itu panas dan terang, karena ada matahari. Seperti itu. Itu kan mereka paham, oh ternyata karena matahari makanya sih dari pagi sampai sore itu terang dan panas. Jadinya mereka tahu, oh iya, aku tahu kenapa bisa pagi sampai sore itu terang dan panas. Seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan bertanya lagi tentang yang simple dan bisa dipahami oleh anak, seperti kayak misalnya, siapa yang tahu kenapa bisa terjadi hujan? Pasti mungkin ada yang menjawab, karena awannya gelap Bu Guru, makanya hujan. Misalnya seperti itu. Mungkin ada juga yang menjawab, karena Bu Guru, awannya itu terlalu banyak, makanya hujan terus, misalnya seperti itu. Mungkin ada juga yang belum tahu jawabannya kenapa. Kita menjelaskannya yang dikira-kira mereka itu paham dengan bahasa kita gitu. Kayak seperti misalnya, sekarang Ibu Guru mau menjelaskan kenapa ada hujan. Kenapa ada hujan? Karena ya itu tadi, ada awan tebal hitam, terus tiba-tiba mengeluarkan hujan. Coba kalian lihat, kenapa tidak hujan kalau tidak ada awan? Ya karena memang awan yang menghasilkan hujan. Misalnya seperti itu kan jadinya simpel, tapi anak-anak paham, oh berarti kalau tidak ada awan hitam terus awan tebal itu berarti tidak akan hujan Bu Guru. Iya, karena tidak ada awan yang tebal dan tidak ada awan hitam. Seperti itu. Jadinya mereka, oh iya saya tahu, misalnya seperti itu. Jadi sekarang yang tahapan yang ketiga, seperti misalnya, ada yang tahu pelangi itu dari mana, misalnya begitu. Mungkin ada yang menjawab seperti, oh
Kalau pelangi itu biasanya Bu Guru ada bidadari lagi mandi di kali. Biasanya kan anak-anak begitu kan, mengarang-mengarang. Kalau ada pelangi itu bidadarinya lagi turun dari langit Bu Guru, mereka mau mandi, misalnya seperti itu. Jadi kita juga harus menjelaskan kenapa bisa terjadi pelangi, karena ada hujan ketika ada matahari, misalnya hujan panas. Jadinya ada cahaya yang membentuk pelangi yang warna-warni itu karena pelangi itu terbentuk dari hujan panas seperti itu. Oh, berarti kalau pelangi itu adanya pas hujan panas ya Bu Guru? Iya, coba kalian perhatikan dan lihat, pasti setiap ada hujan terus panas, hujan panas misalnya seperti itu, pasti ada pelangi gitu. Jadinya anak-anak, oh iya saya juga pernah lihat Bu Guru. Masalahnya kalau tidak ada matahari, baru hujan begitu saja, baru tidak ada matahari, pasti nggak ada pelangi. Iya, karena pelangi itu terbentuk ketika hujan panas seperti itu. Pasti mereka, oh iya saya tahu. Jadi disitulah perkembangan kognitif sains anak terbentuk begitu. Jadinya mereka kognitif itu kan bagaimana anak itu berpikir sains seperti itu. Jadinya kita menjelaskan sains kepada anak itu yang dikira-kira anak itu paham. Jadi begitu saja penjelasan perkembangan kognitif sains pada anak. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila tidak dimengerti, bisa bertanya kepada saya di kolom komentar bawah, misalnya seperti itu. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.